Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, para pensiunan ASN yang kami hormati? Semoga hari ini diberi kesehatan, kelapangan rejeki, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Kami tahu, masa purna tugas adalah waktu yang penuh harapan. Karena itu, di channel ini kami akan terus berusaha menyajikan informasi yang akurat, terbaru, dan bisa dipercaya khusus untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya ya. Cukup klik tombol like supaya kami makin semangat berbagi kabar penting setiap harinya. Kalau sudah, yuk langsung kita simak informasinya hari ini. 3 informasi penting bagi pensiunan. Siap-siap tahapan pembayaran gaji pensiun bakal dipangkas. Bagaimana dengan nasib pensiunan dan bagaimana sistem pembayarannya nantinya. Kemudian informasi kedua terkait dengan skema fully funded yang akan segera berlaku mulai berlaku pada waktu kapan. Kemudian informasi ketiga terkait dengan pensiunan jangan sampai terlambat. Harus selesai sebelum 1 Juli 2025. 3 informasi ini kita sampaikan pada hari ini. Kita masuk di slide selanjutnya. Ada beberapa poin utama yang akan kita bahas. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pensiunan. Yang pertama terkait dengan tahapan pembayaran gaji pensiun yang bakal dipangkas oleh Kemenko. Sehingga bagaimana dampaknya terhadap PT Taspen dan Asabri dan pensiunan. Kedua, informasi baru pensiunan jangan sampai terlambat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum 1 Juli 2025. Ketiga, skema baru pensiun terkait dengan fully funded yang akan berlaku pada mulai waktu kapan. Dan ini masih menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan tahapan pembayaran gaji pensiun yang rencananya bakal dipangkas oleh Kemenko. Bapak Ibu, tahapan pembayaran gaji pensiun akan dipangkas. Kementerian Keuangan berencana mengubah cara pembayaran dana pensiun pegawai negeri sipil, PNS, TNI, dan Polri. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenko, Astera Primanto Bakti menegaskan, selama ini pembayaran uang pensiunan dilakukan oleh PT Taspen dan Asabri. Nantinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) akan mengambil alih tugas tersebut. Ada beberapa alasan kenapa Kemenko melakukan pengambil alihan pembayaran pensiun dari PT Taspen dan Asabri yang akan diambil alih oleh DJPB Kemenko nantinya. Yang pertama adalah karena ada banyak kesamaan fungsi antara DJPB dengan PT Taspen dan Asabri, selaku penanggung jawab uang pensiunan TNI Polri. Astera menegaskan, DJPB akan menyalurkan uang pensiunan tersebut tetap melalui kerjasama dengan mitra yang meliputi perbankan, Pos Indonesia, dan sejenisnya. Dengan kata lain, pemerintah akan memangkas satu tahapan yang selama ini berlaku pada dalam pembayaran uang pensiun PNS, yang mana semula ada 4 tahapan yang harus dilalui. Nah, kita lihat apa saja 4 tahapan yang harus dilalui pada awalnya. Yang pertama adalah DJPB Kemenko menerima tagihan uang PNS dari PT Taspen dan Asabri. Nah, jadi ada tagihan dari Taspen dan Asabri ke DJPB Kemenko ya. Kemudian kedua, DJP akan melakukan pengecekan administratif sampai menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Jadi dari Taspen dan Asabri bersurat intinya lah ya ke DJPB. Kemudian DJPB akan melakukan pengecekan data sampai menerbitkan surat perintah pencairan dana. Kemudian ketiga, Taspen dan Asabri akan melakukan overbooking sesuai channel pembayaran uang pensiunan. Dan keempat, bank atau pos atau mitra lainnya akan menyalurkan uang tersebut kepada penerima manfaat. Barulah nanti uang tersebut cair ke rekening Bapak Ibu pensiunan. Jadi ada 4 ya, Taspen dan Asabri bersurat dulu nih ke DJPB Kemenko. Kemudian Kemenko akan melakukan pengecekan data, menerbitkan surat SP2D. Setelah itu Taspen kembali lagi nih dari Kemenko ke Taspen dan Asabri untuk melakukan pembayaran. Setelah itu barulah ke mitra bayar atau pos untuk menyalurkan uang tersebut. Nah, nantinya dari 4 ini akan ada tahap pertama yang ini ya, berupa pelaporan data dari Taspen dan Asabri tak akan ada lagi. Nah, tahap pertama ini akan dihapuskan. DJPB ini akan langsung melakukan mirroring data dengan kedua BUMN tersebut. Jadi langsung melakukan mirroring data ya. Mungkin istilah lainnya pencocokan data ya. Nah, ini jadi dari sini langsung melakukan cocokan data. Kemudian, wacana Kemenko mengelola dana pensiun abdi negara sebenarnya bukan hal baru. Pada Juni 2023, Kemenko mempertimbangkan opsi membuat lembaga baru untuk mengurus dana pensiun yang selama ini dikelola oleh Taspen. Nah, saat ini Kemenko itu sudah merinci atau mengidentifikasi 3 area besar terkait dengan rencana itu ya. Jadi, rencana yang mana akan mempertimbangkan opsi lembaga baru untuk mengurus dana pensiun yang selama ini dikelola oleh Taspen ISA atau Dirjen Kemenko, Dirjen Anggaran Kemenko ISA.
Merinci, saat ini Kemenku sudah mengidentifikasi 3 area besar terkait dengan rencana itu. Yang pertama adalah terkait dengan mengenai program dana pensiun yang menyangkut desain manfaat. Nah, jadi program dana pensiun ini sudah direncanakan untuk ada perubahan lah ya, kemudian desain iuran dan sebagainya. Jadi ada perubahan nanti yang direncanakan oleh Kemenku terkait dengan program dana pensiun itu. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan bergerak di area kelembagaan. Dalam hal ini nanti siapa pengelolaannya? Apakah kita akan terus mempertahankan PT Taspen dan PT Asabri atau kita memiliki kelembagaan baru? Jadi direncanakan bisa saja nanti ada lembaga baru dalam pengelola dana pensiun itu ya. Kemudian yang ketiga, Isa juga menyinggung terkait dengan perbaikan tata kelola. Pemerintah bakal menerapkan best practice dalam beberapa bidang seperti aktuaria, akuntansi, dan juga investasi. Isa menegaskan langkah ini dilakukan agar manfaat dana pensiun yang dihasilkan bisa lebih baik. Ia mengaku sering mendapati bahwa manfaat pensiun dianggap kurang berarti bagi PNS. Nah, itulah terkait dengan 3 rencana besar dari Kemen. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya. Pensiunan jangan sampai terlambat, yaitu sebelum 1 Juli 2025 untuk segera melakukan autentikasi rutin. Jadi ada hal penting yang tidak boleh dilewatkan terkait dengan autentikasi. Autentikasi ini merupakan syarat penting untuk pensiunan agar pencairan gaji bulan depan itu bisa cair tepat waktu. Jadi pensiunan jangan sampai terlambat, sebelum 1 Juli 2025 pastikan sudah melakukan autentikasi. Kemudian informasi selanjutnya terkait dengan fully funded. Nah, bagaimana kabar terbaru terkait dengan fully funded ini? Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan perubahan besar dalam sistem pensiun PNS. Skema lama berbasis PSU akan diganti dengan sistem fully funded yang dikenal dengan skema iuran pasti. Nah, skema fully funded adalah skema di mana dana pensiun dikumpulkan secara bertahap sejak awal masa kerja PNS melalui iuran dari pegawai dan pemberi kerja. Kemudian dengan ini dikelola secara profesional dan diinvestasikan agar memberikan imbang hasil optimal ketika pegawai memasuki masa pensiun. Nah, berbeda dengan sistem PSU yang seluruh pembayaran pensiun dibebankan langsung ke APBN, fully funded menciptakan cadangan dana yang mandiri dan lebih berkelanjutan. Ada beberapa keuntungan dari skema fully funded ini ya yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama adalah iuran rutin dan konsisten sejak awal masa kerja. Kemudian yang kedua, dana terkumpul dan dapat diinvestasikan untuk hasil optimal. Ketiga, memberikan nilai tambah ekonomi termasuk bagi sektor keuangan nasional. Kemudian keempat, tidak membebani APBN secara langsung karena pembayaran manfaat berasal dari dana yang dihimpun. Bagaimana tanggapan DPR? DPR RI melalui Komisi 11 menyambut baik ya inisiatif ini. Mereka menilai bahwa reformasi pensiun bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga bagian dari modernisasi pengelolaan keuangan negara. Namun DPR menekankan pentingnya yang pertama transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, kemudian perlindungan transisi bagi PNS yang akan pensiun dalam waktu dekat, kemudian tata kelola lembaga pengelola dana pensiun yang profesional dan dependen. Nah, ini beberapa hal yang ditekankan oleh DPR. Dengan transformasi ini, Indonesia menapaki jalan menuju sistem pensiun yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Walaupun hingga saat ini, itu di Juni ya, pemerintah masih belum menurunkan aturan terkait dengan kapan skema fully funded ini akan mulai diberlakukan, sehingga kita belum tahu kapan fully funded ini akan mulai diberlakukan karena aturannya belum terbit. Jadi, sepertinya kita harus sedikit bersabar, karena menurut informasi sebelumnya pembahasan terkait dengan skema ini, reformasi pensiun, reformasi ASN itu masih terus dilakukan. Jadi hingga saat ini skema fully funded masih belum tahu kapan akan mulai diberlakukan. Itulah informasi kita pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab silakan tulis di kolom komentar, like jika suka, dan share bila bermanfaat kepada sesama pensiunan ASN. Sampai jumpa di video informasi pensiun ASN selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.